Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus PBI Pusat, ya. Kemudian yang kami hormati juga pengurus PBI Jatim, para pembicara dan para peserta semuanya yang kami hormati. Jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bekam terkait dengan nyeri leher. Jadi memang tahun 2014-an, 2011 ya, dulu saya pernah sowan ke Ustadz Hamid ini ya. Jadi saya waktu itu sedang S3 ya, untuk meneliti tentang bekam ini ya, saya pergi ke rumah beliau. Ya. Jadi alhamdulillah tahun 2014 saya lulus ya, lulus bekam ini, dan ini menghasilkan suatu disertasi tentang bagaimana mekanisme bekam itu ya, sehingga bisa berkontribusi terhadap hadis Nabi ini, bagaimana pembuktiannya ya. Izin saya share screen. Yap, sudah saya siapkan. Silakan, maaf, sudah saya buka. Monggo, silakan. Iya, saya share screen ya. Sudah kelihatan Ustadz Hamid? Ya, Pak, sudah kelihatan. Ya, baik. Jadi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini yaitu terapi bekam pada nyeri leher ya. Jadi nanti ada dua pembahasan, yaitu tentang nyeri leher itu sendiri dan tentang terapi bekam. Ya. Bagaimana bekam itu nanti bisa menurunkan nyeri. Jadi kalau nyeri leher, ya, jadi nyeri leher itu adalah nyeri yang di daerah leher sampai tulang punggung atas, ya. Jadi dari leher terutama di pangkal kepala, kemudian nyeri di punggung atas, ya, di punggung atas, kemudian sampai kadang-kadang sampai ke bahu. Itu yang kita sebut nyeri leher. Ya. Angka kejadian nyeri leher ini sering terjadi di masyarakat, sehingga nyeri leher ini menjadi masalah kesehatan di masyarakat ya. Mengapa demikian? Karena hampir 2/3 manusia selama hidupnya ini pernah nyeri leher ya. Meskipun nyeri lehernya itu sembuh sakit, tetapi 2/3 manusia itu dalam kehidupannya itu pernah mengalami nyeri leher. Dan di masyarakat pada suatu waktu tertentu itu juga besar, ya, sekitar 10% dari suatu populasi pada orang-orang yang umurnya di bawah 50 tahun. Ya. Jadi kalau penduduk Jawa Timur 16 juta, ini sekitar 10%-nya 1,6 juta itu nyeri leher. Dan semakin usianya lanjut, maka angka kejadiannya lebih meningkat, yaitu sekitar 25%. Ya. Jadi kalau penduduk Jawa Timur 16 juta, itu angka kejadiannya pada orang-orang tua itu seperempatnya, yaitu 4 jutaan. Ya. Dampak nyeri leher itu akan mengganggu aktivitas sosial, ya.
aktivitas sosial akan terganggu, emosinya terganggu, ya, nyeri leher, mudah marah, terjadi perubahan pola hidup, ya. Kemudian hilangnya waktu kerja, ya. Jadi kalau nyeri leher kadang-kadang tidak sampai bekerja, sehingga kalau pegawai negeri tidak masalah, tetap gajian. Tetapi kalau untuk yang pekerjaannya seharian itu akan mengganggu ekonomi. Yang paling sering menyebabkan nyeri leher itu adalah penyebabnya tidak spesifik, ya, tetapi biasanya karena otot tegang, biasanya otot tegang. Nah, ketegangan otot ini sering, ya, paling sering disebabkan karena salah bantal. Jadi pada salah bantal ini biasanya kalau tidur bantalnya terlalu tinggi, ya, sehingga lehernya menekuk ke muka, ya, menekuk ke depan, ya. Dengan menekuk ke depan ini maka dia akan bisa menjepit saraf ataupun otot leher yang di bagian belakang ini kena regang. Nah, kalau terjadi peregangan terus-menerus maka timbul nyeri. Yang kedua adalah pekerja terlalu lama pada posisi tertentu, ya. Contohnya di sini adalah yang paling sering pada pekerja-pekerja yang memakai komputer, ya, memakai komputer, dan komputernya layarnya itu ada di bagian bawah, ya, sehingga dia sering menunduk terus, ya. Karena menunduk terus juga otot-otot leher itu bisa teregang, ya. Kalau teregang maka timbul nyeri. Yang lain, yang sering juga yang lain, yaitu membawa tas yang salah, ya. Membawa tas yang salah di sini diilustrasikan membawa tas di samping, ya, dengan beban yang berat sehingga pundaknya atau bahunya itu terbebani dengan berat, ya. Kompensasinya adalah kepala miring ke arah sisi yang berlawanan, akibatnya ototnya menjadi tegang dan timbul nyeri, ya. Sedangkan yang lain yaitu sering menengadah, ya, menengadah terus-menerus, ya. Contohnya kalau ekstrimnya itu kalau nonton akrobatik udara, ya. Ini menengadah terus, ya, sehingga lehernya juga tertekuk ke belakang terus-menerus, ya. Sehingga karena tertekuk ke belakang terus-menerus, maka di situ bisa ototnya juga bisa teregang atau kontraksi terus ototnya sehingga ototnya lelah sehingga timbul nyeri. Yang lain yaitu terlalu lama mengemudi, ya. Jadi mengemudi yang terlalu lama, ya, itu juga bisa menimbulkan nyeri leher, apalagi dengan mengemudi itu konsentrasi terus, ya. Ini juga bisa ototnya teregang dan timbul nyeri leher. Juga terlalu lama menggunakan HP, ya. Lama menggunakan HP, apalagi HP-nya itu di bawah atau ditaruh pada saat mengemudi itu ditaruh antara bahu dan kepala, ya. Jadi di samping menyetir dia main HP dengan telepon. Nah, ini juga bisa menimbulkan nyeri leher, ya. Jadi ini penyebabnya yang paling sering yang adalah karena ketegangan dari otot. Nyeri leher itu kalau secara anatomis, ya, secara anatomis itu yang pertama, yang leher itu karena isinya di daerah otot sana, otot-otot sehingga ototnya menjadi teregang. Juga di sendi leher, ya, ini adalah tulang-tulang leher, ya. Antara tulang leher itu ada bantalannya. Nah, bantalan pada orang muda itu bantalannya masih tebal, ya. Masih tebal, sedangkan bantalan pada yang usia yang sudah usia itu bantalan menjadi sempit, ya. Tulangnya menjadi sempit, ya, di situ sehingga karena tulangnya menjadi sempit, maka bantalannya tidak berfungsi, ya, sehingga di sana juga bisa menimbulkan nyeri leher.
Sedangkan yang lain yaitu karena sendi ya, dari sendi sendi leher itu ada di belakang. Kalau di depan ini adalah bantalan tulang leher, sedangkan yang di bawah itu adalah sendi leher. Dan ini yang kalau kita menunduk, menengadah, yang gerak itu adalah sendi ini. Nah, pada orang-orang yang sudah menua, sendi ini kadang-kadang mengalami pengapuran. Ya. Kalau mengalami pengapuran, maka sendi ini kalau bergerak maka bisa tergesek-gesek. Sedangkan kalau ada gesekan pada tulang, antar tulang, timbul nyeri. Sedangkan yang lain penyebabnya dari sendi leher ini adalah karena ada yang kita sebut hernia. Ya, hernia, jadi ada di dalam bantalan tulang ini ada inti, ya, ada inti tulangnya di sini. Inti tulang ini nanti pada keadaan tertentu ini bisa keluar sehingga di inti yang keluar ini bisa menjepit saraf. Ya. Makanya gejalanya kalau ada penjepitan saraf ini maka gejalanya nyeri leher, di samping nyeri leher juga nyerinya menjalar ya. Menjalarnya biasanya ke arah lengan ya. Ini ya arah lengan itu. Sedangkan terapi sampai saat ini terapi untuk nyeri leher ini bisa dilakukan dengan obat-obatan, terapi dengan herbal, kemudian terapi dengan akupunktur, kemudian terapi panas, kemudian terapi latihan atau injeksi, diinjeksi tulang di sendi leher itu diinjeksi dengan bahan kortikosteroid untuk mengurangi inflamasinya, ataupun kalau ada penjepitan itu dengan pembedahan. Ini selama ini terapi untuk nyeri leher itu macam-macamnya seperti begini sampai saat ini. Terapi yang banyak digunakan apa sih sampai sekarang? Ternyata terapi yang paling banyak digunakan itu adalah dengan obat-obatan. Tadi sudah disampaikan Dr. Zaidul bahwa terapi obat-obatan yang paling banyak itu adalah golongan non-steroid antiinflamasi atau NSAID, ya, seperti meloxicam, antalgin, parastamol, neuralgin, itu adalah obat-obat nyeri, ya, atau Paramex itu juga nyeri, ya, untuk nyeri, ya. Namun obat-obat tadi itu mempunyai efek samping. Ya, obat-obat tadi dan ini banyak digunakan obat-obatnya tapi mempunyai efek samping. Efek sampingnya apa? Efek samping obat-obat tadi ini adalah nyeri perut ya. Nah, nyeri perut ini disebabkan bisa karena dia obat-obat tadi itu bisa menimbulkan sakit MAH. Ya, kemudian obat-obat tadi juga bisa menimbulkan perdarahan lambung. Obat-obat tadi juga bisa menimbulkan hipertensi atau darah tinggi. Obat-obat tadi juga bisa menimbulkan kerusakan ginjal, ya, sehingga harus ada terapi-terapi lain yang kita cari bagaimana nyeri ini bisa berkurang tanpa mengurangi tanpa adanya komplikasi efek samping dari obat ini. Nah, ini kemudian kita mengenal hadis Nabi ya, bahwa terapi bekam itu bisa untuk menyembuhkan suatu penyakit ya. Makanya kita melihat itu ya. Dan sebetulnya terapi bekam ini sudah dikenal manusia itu sejak 3000 tahun yang lalu ya, terutama untuk mengurangi nyeri, sakit kepala dan sebagainya ya. Namun akhir-akhir ini banyak sekali penelitian-penelitian ya, yang menunjukkan bahwa terapi bekam ini menurunkan nyeri leher. Ini saya ambil dan
kita seperti yang disampaikan Dr. Hani tadi, ya, jadi kita melihat sejarah bekam. Sebetulnya sejarah bekam itu sudah lama sekali, ya, yaitu sekitar 1550 sebelum Masehi itu sudah ada, ya, di Mesir kuno. Bapak kedokteran yaitu Hippocrates, yaitu yang hidup 400 sebelum Masehi, ini juga menggunakan bekam. Ya. Dan pada masa Cina kuno, yaitu 206, ya, sekitar 206 sebelum Masehi, yaitu pada saat dinasti Han, itu juga menggunakan bekam. Sedangkan pada zaman modern ini pada Olimpiade ini kita melihat, ya, bahwa atlet-atlet banyak atlet yang menggunakan bekam ini. Ini artinya apa? Dari masa ke masa sampai modern ini bekam masih digunakan manusia. Misalkan bekam itu tidak efektif, maka sejak lama itu sudah tidak digunakan. Tetapi ternyata masih digunakan, ya, tentunya ada khasiatnya. Ya, khasiatnya apa saja sih? Ya, ini bidang penelitian ini yang bisa menjawab bagaimana bekam itu bisa menurunkan nyeri ini. Ya. Jadi jenis bekam, ya, tadi sudah disampaikan ada 2 macam, yaitu bekam kering dan bekam basah. Ya. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh peneliti-peneliti. Ya. Tahun 2012 misalkan, ini sampelnya itu 45 pasien nyeri leher. Ya. Intervensinya itu dengan tekanan negatif, ya, atau di cup itu dengan pemberian panas pada cup. Ya. Jadi untuk cupnya itu dengan panas. Ya. Titiknya ini di area nyeri, ya, diameternya yang agak besar itu ya 50 mm, jumlah kopnya 2 sampai 6, lamanya 10 sampai 15 menit. Hasilnya ini terapi bekam kering, ya, ini karena ini hanya kop panas saja, ini ada kering, ya, tidak ada tusukan. Ini efektif menurunkan nyeri leher dan meningkatkan kualitas hidup. Ya. Penelitian yang lain itu dengan tahun 2016, ya, dengan 60 pasien nyeri leher, tekanan negatif, ya, didapatkan dari panas, ya, tapi menggunakan titik akupunktur. Ya. Tapi kalau yang tadi titik nyerinya ini adalah titik akupunktur. Ya. Ya. Lamanya 10 menit, ya. Ini ternyata terapi bekam kering ini juga bisa efektif menurunkan nyeri leher. Penelitian yang lain yaitu pada 61 pasien nyeri leher, ya, ini tekanan negatif itu didapatkan dari pompa, ya, dari pompa, ya. Titiknya adalah daerah punggung atas, ya. Lamanya 3 menit, ya, kemudian ditusuk, ya. Jadi pertama di kop 3 menit, kemudian ditusuk, kemudian di kop lagi, ya. Dan ini adalah terapi bekam basah, dan ini hasilnya yaitu terapi bekam basah efektif untuk menurunkan nyeri. Sedangkan tahun 2017, ya, tahun 2017 itu ada penelitian 50 pasien nyeri leher, tekan negatif ini didapatkan dari bola karet. Ya. Dan kemudian titiknya itu masase, ya, tidak tetap di situ, tetapi masase dari posisi itu adalah bagian kepala bagian belakang sampai di tengah punggung, ya. Tapi diurut demikian, ya. Lamanya 10 menit, ya. Disimpulkan hasilnya adalah terapi bekam kering efektif menurunkan nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pada penderita nyeri leher. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari jurnal-jurnal tadi, ya, jadi titik bekam apapun, ya, titiknya di mana, metodenya bagaimana, ini nyerinya berkurang. Ini kalau kita bisa menyimpulkan dari penelitian-penelitian tadi. Ya. Nah, bagaimana mekanisme bekam itu bisa menurunkan nyeri?
Ya. Ini ada satu konsep ya, jadi konsep dari mekanisme bekam modern. Ini konsep ini saya ambil dari penulis Al-Bedah ya tahun 2018 ya. Jadi masih baru sekali ya. Dia Al-Bedah ini membaca banyak sekali jurnal-jurnal, dia mendapatkan bahwa terapi bekam ini mempunyai efek mengurangi nyeri, kemudian sebagai anti inflamasi atau anti bengkak, ya. Kemudian untuk imunomodulasi dan mempengaruhi darah. Ya. Mekanismenya bagaimana? Ini tadi sudah disampaikan Dr. Hani, yaitu kalau untuk nyeri ini ada yang kita sebut yang kita di kedokteran sudah kita kenal, yaitu tentang pain gate theory, ya, teori pintu gerbang. Ya. Yang kedua yaitu teori diffuse noxious inhibitory. Ini adalah nyeri harus dilawan dengan nyeri. Itu artinya demikian. Jadi kalau ada nyeri harus dilawan dengan nyeri. Ya. Dan yang ketiga itu adalah teori reflex zone. Ya. Jadi ada area tertentu di kulit itu representasi dari organ yang lain. Ya. Itu teorinya demikian. Ya. Ya, ini karena hari ini kita bicara tentang nyeri, kita fokus pada untuk nyeri saja dulu ya. Jadi inilah teori pintu gerbang tadi. Ya. Jadi teorinya adalah bila pintu terbuka maka nyeri ini dirasakan. Bila pintu tertutup maka nyeri tidak dirasakan. Ya. Ini seperti demikian ya. Jadi pintunya adalah di P ini. P ini adalah pintu ya. Ini adalah saraf kecil, ini adalah saraf besar. Ya. Yang akan masuk ke pintu P itu akan menyambung ke otak karena di otak ini adalah pusat untuk merasakan nyeri. Contohnya nyeri di sini. Nyeri karena misalkan kena paku di sini, ya. Nyeri di sini, nyeri itu dihantarkan oleh saraf kecil, ya, oleh saraf kecil. Ya. Jadi kalau nyeri ini dia antara saraf kecil lari ke sana dan pintunya terbuka ya. Jadi kalau nyeri pintu terbuka maka pintu yang terbuka ini langsung lari ke otak sehingga penderita tersebut bisa merasakan nyeri ya. Ya. Ada saraf yang lebih besar ya. Saraf yang lebih besar itu tugasnya itu adalah menghambat ya, pintu ini ya untuk tertutup supaya rangsangan di sini tidak ke atas ya. Nah, bekam ini merangsang saraf besar ini sehingga kalau di bekam ini maka pintunya tertutup sehingga nyeri yang asalnya dari saraf kecil ke otak itu tidak bisa. Ini adalah teorinya demikian. Ya. Yang kedua adalah teori diffuse tadi, ya. Nyeri dilawan dengan nyeri. Ya. Nah ini adalah teori nyeri, ya. Jadi ada sinyal nyeri yang akan memasuk ke otak, ya. Ya, ini tidak ada gangguan, ya. Lah atau kalau ada counter iritan atau nyeri yang menghambat nyeri ya di sini ya counter iritan itu contohnya mentol atau capsaicin ya atau koyuk ya, istilah koyuk di kita atau kalau di pasaran itu Salonpas itu ada capsaicin ada mentolnya dia itu adalah counter iritan dari kulit ya sehingga nyeri yang muncul di sini ini tidak bisa disalurkan ke otak ya sehingga dia dihambat di sini ya dihambat di daerah di sini ya. Sedangkan yang ketiga ya teorinya reflex zone ini ya mekanisme yaitu jadi teorinya adalah
terdapat hubungan antara satu organ dengan organ lain sehingga gangguan satu organ memberi manifestasi ke organ yang lain ya. Jadi contohnya kalau di sini adalah paru-paru ya, di daerah ya, di biru ini daerah paru-paru ya. Ini daerah paru-paru ya. Misalkan kalau paru-parunya terjadi gangguan maka manifestasinya di daerah yang biru tadi ya. Jadi gangguan organ akan manifestasinya organ lain. Itu teorinya seperti begitu. Nah, ini adalah disertasi saya, yaitu judulnya adalah mekanisme penurunan nyeri inflamasi, terapi bekam kering dan terapi bekam basah. Jadi setelah jadi pada disertasi ini ya, ini ternyata bekam ini ya, ini jadi konsepnya adalah konsep biomolekuler ya. Jadi kalau tadi itu konsepnya adalah konsep pintu gerbang, kemudian nyeri dilawan nyeri, kemudian yang satunya adalah refleks ya. Tapi konsep yang saya kembangkan ini adalah konsep biomolekuler ya. Biomolekuler yaitu ada apa yang dimaksud dengan biomolekuler itu adalah molekul-molekul yang ada di dalam tubuh ya. Jadi karena sel itu adalah organ yang paling kecil yang membentuk suatu organ tubuh, maka bekam ini saya lihat dari sel yang akan dilihat tentang molekul-molekulnya ya. Jadi seperti di sini ini adalah molekul yang namanya alfa 2 beta 1 integrin ya. Jadi apa sih alfa 2 beta 1 integrin? Ini adalah reseptor ya, reseptor karena ada regangan. Jadi kalau kulit kita regang ya, contohnya seperti kita bekam ini, ada peregangan, ada regangan dari kulit, maka protein di sini ini termanifestasi ya, terekspresi ya. Ya, ini pada penelitian saya ini memang meningkat ya pada bekam itu. Kemudian molekul di sini ini akan memicu heat shock protein 70. Ini adalah juga molekul ya, molekul supaya sel itu tidak mati ya. Jadi ini adalah penyeimbang ya. Heat shock protein 10 ini juga pada bekam muncul ya, muncul. Kemudian pada bekam juga muncul toll-like reseptor ya. Ini adalah untuk imunitas ya, untuk peradangan. Ini ada peradangan ya, jadi reseptor peradangan. Nah, kemudian muncul juga NF-κB ya, nukleus faktor kappa beta. Ini adalah molekul untuk imunitas ya. Nah, molekul imunitas ini ternyata juga mempengaruhi atau bisa memicu keluarnya endorfin tubuh ya. Endorfin tubuh ini di dalam tubuh maka dia akan diikat oleh reseptor opioid mu. Ikatan antara endorfin dan reseptor ini menghambat nyeri. Ya, ini adalah konsep biomolekuler yang kami dapatkan dalam untuk membuktikan mekanisme bekam ini. Jadi kalau boleh saya paparkan bahwa perjalanan nyeri ya, jadi perjalanan nyeri kalau ada tertusuk dari kulit ya, bagaimana kita bisa mengetahui nyeri itu ada jalannya ya. Jadi itu kulit yang tertusuk ya tadi ini akan merusak kulit ya, sehingga kerusakan kulit ini akan ditangkap oleh molekul-molekul, sehingga molekul ini akan menjalar ke atas ya melalui saraf kita ya, ini adalah saraf perifer kita, kemudian masuk ke dalam sumsum tulang kita. Sumsum tulang kita yang ada di belakang itu, kemudian dia naik ke atas ya ke batang otak,
kemudian ke otak tengah yaitu talamus. Dari talamus dia dari talamus ini sudah merasakan oh ada nyeri, tapi nyerinya ada di mana itu tidak tahu. Kemudian ini disampaikan ke korteks ya, otak yang paling tinggi. Ternyata nyerinya ada di tangan sebelah bawah. Ya, ini adalah namanya persepsi nyeri. Jadi inilah adalah perjalanan atau jalur nyeri ya. Istilahnya jalur, ini jalannya nyeri itu seperti begini. Ya, jadi jalannya seperti begini. Ini obat-obatan ini bekerja melalui jalur-jalur ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi mekanisme penurunan nyeri obat-obatan ya, mekanismenya itu kalau obat-obat anestesi lokal ya, contohnya untuk anestesi lokal ya, atau oles atau injeksi ini dia mengeblok di jalur nyeri di kulit ya. Atau obat-obat antiinflamasi ya, NSAID itu juga ngebloknya di perifer di sini ya. Atau bisa juga mengeblok di jalannya saraf ya, misalkan jalan saraf ya, pada misalkan anestesi untuk kitan ya, itu ngebloknya di sarafnya ini. Atau obat-obat ya anestesi ya, yang general atau lokal anestesi yang dimasukkan ke dalam sumsum tulang ya, atau opioid ya, atau alfa-2 agonis itu seperti tesanidin itu bisa mengeblok nyeri di daerah sumsum tulang. Tapi juga ada obat-obatan ya, ini yang bisa mengeblok di tingkat susunan saraf pusat atau di otak. Ya. Ya, ini adalah penelitian kami yang dengan tikus ya, karena tidak mungkin saya menggunakan manusia karena saya harus melihat di kulit ya, di kulit itu harus kita lihat di bawah mikroskop, juga di dalam sumsum tulang harus dilihat di dalam mikroskop, sehingga saya menggunakan tikus ini ya, tikus ini ya, dan tikus ini memang struktur kulitnya itu hampir sama dengan manusia. Ini ada jurnalnya ya, ini adalah kopnya, kemudian ini adalah hasilnya seperti begini. Nah, ternyata setelah di bawah mikroskop ini adalah terekspresinya endorfin ya. Jadi endorfin itu terekspresi atau keluar di kulit itu ya, di kulit. Ini adalah perbedaan antara endorfin yang keluar di kulit akibat begam kering dan endorfin yang ada di kulit begam basah ya. Keluarnya endorfin itu ditunjukkan oleh warna-warna yang coklat-coklat ya. Kita bisa lihat ya, yang coklat pada terapi begam basah itu lebih pekat ya. Artinya apa? Artinya endorfin yang keluar di kulit akibat terapi begam basah itu lebih banyak ya, lebih banyak. Demikian juga reseptor opioid yang ada di ini adalah di sumsum tulang ya. Ini yang coklat-coklat itu pada terapi begam kering ini lebih sedikit daripada yang terapi begam basah. Dan ini bisa kelihatan, bisa terbukti ya secara mikroskop ya, ada faktanya bahwa terapi begam basah ini lebih meningkatkan endorfin ya, endorfin. Jadi endorfin itu apa sih? Endorfin itu adalah morfin ya, morfin ya. Sudah tahu kalau ada orang sakit kanker ya, sakit kanker itu nyerinya sangat sekali, biasanya diberi morfin untuk mengurangi nyeri ya. Nah, ini tubuh itu sebetulnya mempunyai morfin dalam tubuh yang kita sebut endorfin ini ya. Dan endorfin ini dihasilkan oleh otak kita, yaitu yang kita sebut kelenjar hipofise, atau di kulit ya. Jadi di otak atau di kulit ya. Seperti tadi dikatakan Dr. Hani bahwa kulit ini juga sebagai imunomodulator juga, seperti pada otak ini sama, karena bisa mengeluarkan pro-opioid melanokortin itu ya. Nah, ini dihasilkan oleh dua
organ, yaitu organ otak dan kulit ya. Bagaimana sih cara kerja endorfin ya? Cara kerja endorfin itu adalah menghambat hantaran nyeri di saraf tepi ya, dengan cara menghambat penghantar saraf ya. Dalam hal ini ada substansi P ya. Jadi substansi P itu adalah suatu penghantar saraf ya, antara saraf satu ke saraf yang lain, yaitu bahan kimia. Ini bisa dihambat oleh endorfin ini. Sedangkan pada susunan saraf pusat ya, pada tadi sumsum tulang tadi ataupun otak itu menghambat GABA ya, yaitu GABA itu juga penghantar saraf ya, tapi di susunan saraf pusat ya. Efeknya apa sih? Efeknya endorfin ini yaitu mengurangi nyeri dan bisa untuk relaksasi otot ya. Makanya pada orang-orang yang habis bekam itu badan merasa lebih seger, lebih rileks ya, atau tambah lemes ya. Itu karena ada efek relaksasi ini ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi bekam itu ada dua tindakan atau dua intervensi di bekam. Yang pertama adalah regangan ya. Regangan ini akan merangsang otak ya. Dalam ini adalah hipofisis tadi ya. Ini tempatnya di sini ya. Tempatnya di bawah ini. Ini untuk mengeluarkan endorfin ya. Sebetulnya bukan endorfin langsung, tetapi pro-opiomelanokortin namanya. Ya, sehingga pro-opiomelanokortin itu nanti akan terderivat menjadi endorfin. Nah, endorfin yang ada di susunan saraf pusat ini menghambat aliran nyeri ya, menghambat jalur nyeri dari bawah ke atas tadi ya. Ini kalau ini regangannya. Pada terapi bekam kering, bekam basah yang ditusuk itu ya, ditusukan ini adalah kulit, ini adalah sel-sel kulit, ini adalah sel keratinosit ya, kulitnya ditusuk sehingga kulitnya itu menjadi rusak. Kulit yang rusak ini menimbulkan suatu radang ya, yang memicu keluarnya sel-sel radang. Nah, sel-sel radang ini akan memicu sel-sel kekebalan tubuh ya, dan sel-sel kekebalan tubuh ini akan menghasilkan suatu endorfin. Endorfin yang ada di keratinosit inilah yang menghambat jalur nyeri di tingkat perifer tadi. Ya, ini adalah prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan tadi dari nyeri tadi, ternyata bekam itu bisa mengeblok jalur nyeri di tingkat kulit atau di perifer. Dia juga bisa mengeblok nyeri di tingkat sumsum tulang, di dalam sumsum tulang, tapi dia bisa juga mengeblok nyeri di tingkat pusat atau di tingkat otak. Ini adalah hasil dari disertasi ini yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional, yaitu di IJMS ya, Iranian Journal Medical Sciences tahun 2017 ya. Di sini disimpulkan bahwa bekam basah ini menurunkan nyeri ya, dan juga bekam basah mengekspresikan bisa protein 70 dan beta endorfin. Ini kesimpulan dari jurnal ini. Pada penelitian yang lain juga saya membandingkan antara bekam basah dengan opioid oral ya. Bagaimana kalau kita bekam, bagaimana kalau kita tikus itu kita beri opioid oral ya. Ya. Ternyata hasil bekam basah ya, itu sama efektif dengan obat opioid oral. Ini masukkan ke dalam jurnal di India ya. Jadi jurnal anestesia dan intensive care itu ada di India ya. Ya. Kemudian ya 2020 ya baru saja ini kita masukkan juga hasil penelitian kita ya, yaitu tentang efek dari bekam basah dan bekam kering ya. Ternyata terapi bekam basah dan terapi bekam kering itu menurunkan nyeri ya, di mana
terapi bekam basah ini lebih efektif dibandingkan terapi bekam kering. Jurnal di International Journal of Psychosocial Rehabilitation ini di Turki ya, di Turki. Jadi sudah kita publikasikan, satu di Iran, satu di India, dan satu di Turki ya. Efek bekam ya, efek bekam ini sebetulnya bukan hanya mengeluarkan endorfin ya, ternyata bekam ini juga bisa mengeluarkan ya atau mengekspresikan serotonin ya. Nah, serotonin itu bisa meningkatkan mood ya. Jadi orang yang bad mood ya menjadi happy mood ya. Kemudian bekam juga bisa mengeluarkan dopamin ya. Dopamin itu bisa meningkatkan motivasi ya. Jadi dengan dibekam maka motivasi kita akan menjadi lebih meningkat ya. Dan juga bekam itu juga bisa mengekspresikan atau mengeluarkan oksitosin. Nah, oksitosin ini nanti efeknya yaitu bisa menurunkan stres ya. Jadi bekam itu di samping mengurangi nyeri ya, bisa meningkatkan mood, bisa meningkatkan motivasi dan bisa mengurangi stres. Di samping juga bisa untuk relaksasi otot. Gitu. Ya, jadi dengan melihat begitu ya, maka dari hadis Nabi ya, di mana kesembuhan itu bisa diperoleh dari 3 cara: minum madu, sayatan bisa bekam, ya, dan sundutan besi panas. Tetapi Nabi melarang untuk menggunakan besi panas ini ya, dan ternyata bekam itu dibuktikan bahwa hadis Nabi itu benar, dan ini terjadi. Hadis ini terjadi 1.500 yang lalu. Sedangkan penelitian-penelitian ini diawali sekitar tahun 2000-an ya. Jadi tahun 1900-an belum ada jurnal-jurnal tentang itu, tetapi 10 dekade terakhir ini yang banyak sekali mengungkap tentang bekam ini. Ya. Demikian pemaparan kami kembalikan ke Pak Ustadz Hamid. Masya Allah, materi yang sangat menarik, Dr. Imam. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk tanya jawab ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui fitur chat. Saya akan bacakan beberapa yang sudah masuk. Sebentar. Yang pertama, mohon izin dari Pak Sri Widodo. Mohon izin, perkenalkan saya Sri Widodo dari Unimus Semarang. Mohon izin bertanya ke Dr. Imam Subhadi. 1. Sampel yang dipakai untuk melihat parameter endorfin dan reseptor opioid MU diambil dari darah atau dari jaringan dokter. Yang kedua, mohon untuk bisa dijelaskan secara teknis pengambilan dan pengelolaan sampel. Matur nuwun, wassalam. Monggo, Dr. Imam. Tentang sampel tadi sudah kami jelaskan mengapa untuk membuktikan ini kita harus mengetahui jalur nyeri ya. Jadi jalur nyeri itu kan dari kulit sampai ke otak kita. Jadi yang diambil itu adalah jaringan kulitnya ya. Jadi bukan darah ya. Bukan darah yang kita ambil ya. Kalau kita darah yang diambil, kita tidak tahu molekul apa yang terekspresikan itu asal dari mana, nggak tahu. Tetapi kalau kita tahu persis ya, jadi yang ditusuk kan kulit ya. Jadi yang terproses itu ada di kulit, maka jaringan kulit akan kita yang diambil ya, jaringan kulit diambil, kemudian proses pengambilnya setelah tikus itu kita bekam ya, kemudian kita
suicide ya. Jadi kita istilahnya kita matikan, kemudian kulit itu kita ambil ya, di darah bekamnya kita ambil ya, kemudian kita potong-potong ya 4 milimikron ya. Potongnya adalah 4 milimikron. Kemudian setelah itu dilihat dengan histokimia ya, imunohistokimia namanya, imunohistokimia. Kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali ya, 400 kali, tetapi kalau yang di 400 kali, tadi slide-nya itu ada 400 kali, pembesaran 400 kali. Kemudian dilihat dengan dengan bukan hematoksileusin tetapi dengan imunohistokimia ya. Jadi dengan endorfin tadi ya. Jadi sedangkan yang sumsum tulang ya, kita ambil sumsum tulang dari tikus itu ya. Kemudian jadi pengambilannya di darah sekitar L5 ya, L5 di darah tikus ya. Tikus kita sepanjang tulang belakangnya itu kita ambil. Kemudian kemudian dari itu kan kita bisa melihat sumsum tulangnya. Sumsum tulang itulah kita ambil ya. Ada tekniknya tertentu ya. Bagaimana mengambil sumsum tulang itu memang agak sulit ya. Waktu pertama saya coba itu sulit sekali ya. Ternyata dengan disemprot itu lebih mudah, bisa keluar sendiri ya. Itu tekniknya. Kemudian juga sumsum tulang ini juga kita dengan kita ambil jaringan ya, sumsum tulang, kemudian kita lihat dengan pemeriksaan dengan imunohistokimia ya. Kemudian kita lihat bagaimana endorfin baik di kulit maupun reseptor opioid yang ada di medula spinalis ya. Karena endorfin nanti akan disampaikan atau didistribusikan ke medula spinalis ya. Di medula spinalis inilah reseptor opioid itu akan menangkap endorfin untuk disalurkan ke atas lagi. Itu jawaban kami. Baik. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua kita berikan yang sudah raise hand kepada halo, Bu Suryana dari Kaltara, bisa? Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf dokter, mungkin karena basic saya bukan dari medis, saya sedikit tadi ya tertangkap lah materinya. Cuman yang saya ingin tanyakan adalah ketika nyeri otot itu di bagian leher atau di bagian manapun itu, apakah di titik sunnah saja atau pas di otot yang tegang itu dibolehkan untuk dibekam? Kemudian yang kedua adalah saya sering membekam. Alhamdulillah sih itu tidak nyeri ya. Maksudnya setelah mereka dibekam, sebagian besarnya itu tidak merasakan nyeri kembali ketika sudah dibekam. Tapi mungkin ada sebagian teman, 1 atau 2 itu yang mengeluhkan malah tambah sakit.
Tapi saya merasa bekam di saat pengekopan itu tidak terlalu kencang, jadi saya belum terlalu tahu itu kenapa dan bagaimana. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, dokter. Terima kasih. Baik, Ibu ya. Jadi tentang titik-titik bekam ya, titik-titik bekam nanti dengan kayak Pak Kastur ya. Tetapi kalau kita melihat hasil dari penelitian-penelitian yang sudah ada ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa hasil dari berbagai macam metode ya, apakah itu nyerinya apakah di titik nyeri atau apakah di titik-titik akupunktur ya, atau di titik-titik bekam ataupun dengan stroking ya, dengan stroking itu hasilnya adalah bahwa terapi bekam itu bisa mengurangi nyeri ya. Tentang bagaimana antara nyeri yang satu dengan nyeri yang lain, itu kok yang satu nyerinya hilang, yang satu nyerinya tidak hilang. Ya, memang nyeri itu adalah perasaan ya yang dirasakan seseorang, yang masing-masing orang itu rasanya berbeda-beda. Ini yang ya, makanya nyeri itu sulitnya demikian itu, masing-masing orang itu mempunyai persepsi nyeri yang berbeda-beda ya. Itu jadi kalau tentang nyeri yang di leher karena spasme otot ya, jadi spasme otot atau ketegangan dari otot itu ya, jadi otot yang tegang itu bisa juga merangsang reseptor nyeri ya. Jadi dengan bekam itu harapannya ya, karena bekam ini menimbulkan suatu endorfin atau morfin tubuh yang keluar ya, sehingga jalur nyerinya itu dihambat ya, juga dia ototnya menjadi rileks, harapannya adalah nyeri berkurang dan ototnya menjadi rileks. Itu mungkin pembicara lain bisa menerangkan bagaimana yang satu bisa sembuh, yang satu nyerinya tambah hebat. Demikian. Baik, Dr. Imam, Masya Allah. Sebenarnya kami sangat ingin masih terus berlama-lama dengan Dr. Imam ini. Namun Masya Allah. Kita dibatasi oleh waktu yang sangat pendek dan mudah-mudahan insya Allah apa yang jenengan sampaikan insya Allah berkah bagi kami dan mudah-mudahan Dr. Imam dan keluarga senantiasa sehat walafiat. Mungkin untuk closing statement Dr. Imam, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bekam ini sudah disabdakan Nabi sejak 1.500 tahun yang lalu, dan akhir-akhir ini terbukti bahwa hadis Nabi itu benar. Ya, hadis Nabi itu benar. Itu seperti hadis Nabi yang mengatakan pada waktu perang itu ada sahabat yang menanyakan, bukan menanyakan, tetapi Nabi bersadar bahwa Romawi itu akan runtuh ya. Dan saat itu ada Romawi, ada negara yang sangat besar sekali ya. Jadi ternyata setelah 800 tahun ya, itu ternyata Romawi runtuh, yaitu dengan pada tahun 1453 karena Muhammad Al-Fatih itu meruntuhkan Romawi kuno, Romawi ya. Demikian juga bekam ini ya, yang dulu bekam ini dianggap belum ada kajiannya ya, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah semakin berkembang ya. Mudah-mudahan kami harapkan banyak sekali peneliti yang mengungkap ini ya, seperti Dr. Widodo itu sudah mengungkap bagaimana bekam itu bisa mengurangi kolesterol. Itu bagus sekali. Mungkin ada yang lain yang bisa stroke, kanker dan sebagainya. Jadi sehingga harapan kami banyak sekali dokter-dokter lagi yang termotivasi untuk membuktikan hadis Nabi ini. Demikian
moderator Bapak Ustadz Hamid Arif. Jazakallahu khair Dr. Imam, Masya Allah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah akan mengundang teman-teman se-Indonesia Raya kembali. Matur nuwun, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.